Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Abu Syekh al-Baihaqi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah samyaqul Innal jannata sesungguhnya surga la tubakharu sungguh dikepuli dengan wangi-wangian wa tuzayyanu dan dihias-hias minal hauli dari permulaan tahun ilal hauli sampai akhir tahun lidukhuli syahr Ramadan untuk masuknya bulan Ramadan. Wa idza kanat bila ada awal lailatin awal malam min syahr Ramadan dari bulan Ramadan habat maka berhembus rihun angin min tahtil arsy dari bawah arsy. Yuqalu yang dikatakan lah bangi angin itu al-muthirah, angin muthirah, angin yang menggerakkan. Fatu safihu maka angin itu menggesekkan waraka asyaril jinan, daun-daun pohon-pohon surga. Wa halaqal masari' dan gelang-gelang daun-daun pintu surga. Halak itu gelang-gelang yang ada di daun pintu. Wa yusma'u maka didengar. Lidzalika karena gesekan-gesekan daun dan gesekan-gesekan gelang-gelang daun pintu tadi, toninun satu suara yang berirama, suara satu irama. Lam yasma' yang tidak pernah dengar, bukan umairama loh ini. Tonin itu satu suara yang indah gitu, tonin. Lam yasma' yang tidak mendengar, as-sami'un orang-orang yang mendengar ahsana lebih baik minhu darinya. Karena dulu di dunia tidak pernah mendengarkan musik, maka di sana diadakan musik yang luar biasa. Musiknya itu dari gesekan pohon-pohon surga dan gesekan gelang-gelang pintu surga. Kayak apa? Masya Allah. Yang tidak pernah didengar musik yang lebih baik dari itu. Fatabruzul khuril ain, maka keluarlah bidadari-bidadari. Katanya Kiai Mahrus bukan bidadari, bidadari. Nah, bidadari itu bagaimana Mbah Kiai? Beda dari yang lain-lain. Nah, pokoknya nggak ada yang nyamai. Beda dari wanita-wanita di dunia, jauh lebih baik. Hatta yaqifna sehingga bidadari-bidadari itu berdiri baina syurafil jannah antara balai-balai istana surga. Ini baru saya tasrih malam tadi kok. Jadi saya maknanya apal betul ini saya. Syuraf itu balai-balai yang ada di depan istana itu. Fayunadina maka mereka menyeru, hal min khatibin ilallah fazzawijahu, adakah orang yang melamar kepada Allah maka Allah akan mengawinkannya. Tsumma yaqulna kemudian bidadari itu mengatakan tsumma yaqulnal hurul ain, ini akalunil baraghith ini. Tsumma yaqulnal hurul ain maka berkatalah bidadari ya ridwanal jannah, hai Ridwan penjaga surga, mahadil lailah, malam apa ini? Fayujibuhunna maka menjawab bidadari itu malaikat Ridwan bitalbiyati dengan talbiyah, labbaik, saya hadir tuan-tuan putri. Insyaallah. Malaikat itu loh, malaikat Ridwan ini labbaik. Saya hadir, ada apa? Mau tanya apa? Tsumma yaqulu kemudian dia mengatakan, hadi awwalu lailatin min syahri Ramadan. Ini adalah awal malam dari bulan Ramadan. Futihat dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga ala shaimin untuk orang-orang yang puasa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala baginda mengatakan wa yaqulullah azza wa jal, dan Allah berfirman, ya Ridwan iftah abwabal jinan, bukalah pintu-pintu surga. Wa ya maliku, hai malaikat malik, aghliq abwabal jahim, kuncilah pintu-pintu neraka. Ya Jibril ihbit turunlah ilal ardi ke bumi,
fasofit maka talilah maradatas syayatin setan-setan jahat wa gullahum dan bergolah mereka bil aghlali dengan bergol-bergol. Tumakdibhum kemudian buanglah mereka fil bihari di dalam lautan hatta la yusidu sehingga mereka tidak merusakkan ala ummati Muhammadin atas umat Muhammad habibi kekasihku siyamahum puasa mereka. Qala baginda mengatakan wa yaqulullah azza wa jal fi kulli lailatin dalam setiap malam min syahri Ramadan dari bulan Ramadan limunadin untuk malaikat yang menyeru yunadi yang dia menyeru salatsa marratin 3 kali. Dan setiap malam Allah memerintahkan malaikat untuk menyeru 3 kali. Hal min sa'ilin fa'utiyah, adakah ada orang yang minta aku akan beri. Su'lahu permintaannya hal min taibin, apakah ada orang yang bertaubat fa'atuba alaih maka aku akan terima taubatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada orang yang meminta ampun maka aku akan mengampuni untuknya. Man yukridul mali'a ghairal ma'dum, siapakah yang mau memberi hutang kepada Tuhan yang maha kaya yang tidak pernah kekurangan. Jadi maksudnya sedekah maksudnya. Jadi orang yang sedekah itu digambarkan orang memberi hutang kepada Allah yang maha kaya yang tidak pernah kekurangan. Kok kamu utangi dan dia nerima, maknanya mesti dikembalikan lipat ganda. Jangan kamu khawatir enggak dikembalikan. Jadi kalau kamu sedekah itu jangan merasa kehilangan, ini ngutangi Allah. Ngutangi Allah yang maha kaya, yang tidak pernah kurang. Maka jangan merasa kamu kehilangan. Pasti Allah akan mengembalikan berlipat-lipat. Seperti orang uangnya berjuta-juta dikasihkan di bank. Kenapa? Karena merasa bank itu kaya, sehingga nggak mungkin uangnya hilang. Ngerti-ngerti banknya bangkrut, akhirnya hilang betul. Nah, kalau kamu serahkan uang kamu kepada Allah, Allah itu maha kaya, nggak mungkin kekurangan, akan dikembalikan berlipat. Wal wafiyya ghairadz dzalum, dan Tuhan yang maha menepati janji, tidak pernah berbuat zalim. Qala baginda mengatakan walillahi azza jalla fi kulli yaumin min syahr Ramadan indal iftar. Dan bagi Allah azza wajalla dalam setiap hari dari bulan Ramadan ketika berbuka alfu alfi atik, 1.000.000 orang yang dibebaskan minan nari dari api neraka. Kulluhum semuanya qad istaujabun nar, telah wajib masuk neraka. Tapi karena puasanya waktu berbuka tiap hari itu dimerdekakan 1.000.000 orang. Allahumma ij'alna minhum. Amin. Fa'idha kana akhir yaumin, bila telah ada akhir hari min syahr Ramadan dari bulan Ramadan, a'takallah maka Allah memerdekakan di dzalikal yaum dalam hari itu, memerdekakan maksudnya membebaskan. Jadi orang yang sudah dapat ancaman kemudian dibebaskan. Nah itu namanya orang yang dibebaskan. Itu orang yang tidak diancam lagi. Karena dosa-dosanya mestinya masuk neraka, tapi dimerdekakan, dibebaskan dari tuntutan. Bi qadri ma ataqa min awali syahr ila akhiri, menurut ukuran apa yang Allah merdekakan dari awal bulan sampai akhirnya. Jadi kalau bulan 30 hari, setiap hari dimerdekakan 1.030.000 orang. Pada akhir hari 30 juta juga, berarti 60 juta orang dimerdekakan tiap tahun. Fa idza kana bila ada Lailatul Qadar, bulan malam Lailatul Qadar, Allahumma wafiqna li ihya'i Lailatul Qadar. Ya'murullah maka Allah memerintahkan Jibril alaihissalam fayahbitu, maka dia turun fi kabkabatin, di dalam ara-araan minal malaikati, dari malaikat. Wa ma'hum, bersama mereka liwaun akhdar, bendera hijau. Fayarkizu, maka mereka menancapkan al-liwa'a, bendera ala dhahril Ka'bah, di atas Ka'bah. Walahu mi'atu janahin, dan bagi dia Jibril itu 100 sayap. Minha, di antara 100 sayap itu janahani, ada 2 sayap. La yang syuruhuma, yang dia tidak membentangkannya illa fi tilkal lailah, kecuali dalam malam Lailatul Qadar tersebut. Fa yang syuruhuma, maka dia membentangkan 2 sayap itu fi tilkal lailati, dalam malam itu.
Fayujawizul masyriqa ila maghrib, maka melampaui timur sampai barat. Masih banyak ini ya, habis waktunya. Nah inilah waktu Lailatul Qadar, akhir-akhir Ramadan ini, maka kita tingkatkan habis-habisan seluruh kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Doanya, zikirnya, baca Qur'annya, nangisnya kepada Allah. Sehingga akhir Ramadan ini akan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita, ahli dakwah wa tabligh, dan seluruh umat Islam di seluruh alam. Dan jadi asbab nih Ramadan kehancuran untuk orang-orang yang memusuhi agama. Kalau Allah tidak mengendaki hidayah. Asbabnya ya kalau kita ini sungguh-sungguh dalam amal, maka jangan sampai akhir Ramadan malah loyo, ini sudah capek saya ini. Akhir Ramadan ini sudah mari hari raya. Tidak. Tapi malah harus habis-habisan pada akhir Ramadan ini.